pada prinsipnya ingin kami sampaikan bahwa KPH Bondowoso mempunyai misi yang sama, yaitu pengembangan wisata. Karena kami sudah ditetapkan baru tahun ini Pak, bahwa KPH Bondowoso adalah KPH ekologi, kelola ekologi. Sehingga kami harus mencari usaha-usaha yang bukan arahannya tidak didominasi lagi pada bidang produksi kayu atau getah. Sehingga kami ke depan ini akan mengembangkan buah-buahan macam-macam yang semua hari ini tadi dimulai jam 9 tadi dari LHK Pusat pada seluruh jajaran PUPR. Kalau salah hari ini juga ikut digabung ke sana karena ada regulasi. Jadi regulasi ini kemudian terkait dengan cipta kerja Pak. Kemudian banyak sekali perubahan-perubahan yang sampai saat ini kejelasannya masih simpang siur. Apapun itu, intinya MOU ini adalah menunjukkan komitmen kami di Purwotani. Apapun nanti bentuk aturannya harus seperti apa, kami akan ikut backup. Kami akan bantu sepenuhnya, peran-peran kami seperti apa harus kami jalankan, kami akan lakukan itu. Dan ini sudah kami komunikasikan dengan divisi regional kami di Surabaya maupun yang ada di Jakarta. Meskipun beberapa saran sudah kami masukkan bahwa ini sebenarnya bisa secara global kita sama-sama menghadap ke Bu Menteri misalnya nanti, bahwa ketika lokasinya sudah ditetapkan Bu Menteri Warawisata, urusan selesai sebenarnya. Karena hitungan kami, kawasan kami ini di data LHK adalah hutan produksi, hutan lindung, belum menjadi sebuah wanawisata. Merubah ini menjadi wanawisata, kewenangannya ada di Bu Menteri. Jalur yang ditempuh Purwotani selama ini adalah melakukan rintisan Pak. Rintisan wisata itu boleh direktur kami. Lah rintisan wisata ini ternyata berkembang dalam 2 tahun, itu bisa diajukan ke Bu Menteri untuk ditetapkan sebagai wana wisata. Dengar di Malang kemarin sempat ribut karena ada 22 wisata rintisan terpaksa ditutup, sehingga Pak Bupatinya ngamuk gitu Pak. Lah mungkin nyatanya laporannya tidak, yang ada juga tidak komik, artinya ramai sebentar tidak bisa berkembang ke depan. Menteri wes tetap hutan produksi saja, itu yang jadi, sehingga kami perlu menyampaikan ini untuk sama-sama ayo kita dorong supaya kemudian evaluasinya Menteri itu mengatakan bahwa oke, berarti bisa jadi wana wisata, sehingga muncullah penetapan dari Menteri itu wana wisata. Kalau sudah wana wisata ini ketentuan tentang bangunan fisik macam-macam itu bisa dilakukan Pak. Tapi ketika itu masih posisi hutan lindung biasa, hutan produksi, regulasinya harus perlu kita perhatikan karena bisa disalahkan. BKS. Nah, dengan model ini kita mencoba mengarahkan mereka untuk kembali berpindah profesi untuk menjadi agen-agen wisata atau pelaku-pelaku wisata, sehingga mereka bisa beralih profesi, tidak kemudian merusak hutan lindung yang berusaha kita tanami. Alhamdulillah sampai detik ini mereka masih mempertahankan komitmen dengan kami bahwa tidak masuk ke hutan lindung, di hutan produksinya yang dikelola Pak. Ini kita berharap dan karena memang posisinya rawan dan saya yakin itu pun menjadi penilaian di Geopark ya Pak Arif ya. Ada item kemarin saya lihat penilaiannya ya sampai segini, sampai ke masyarakatnya, sampai ke nilai ekologinya, nilai lingkungannya, semua kami sempat ikut zoomnya, lengkap sekali gitu. Nah, harapan kami perlu kami sampaikan lagi ketika kami nanti menandatangani MOU ini Pak Bupati, siapapun yang mau masuk ke wilayah saya untuk kerjasama, suka tidak suka harus bicara saya dengan pemerintah daerah. Itu Pak, kaitannya dengan rencananya mau ke depan mau seperti apa, jangan sampai mereka, karena memang sekarang ini dari sisi regulasi sebenarnya investor boleh Pak ke perhutani langsung itu bisa karena kawasannya kelola perhutani. Cuman dengan MOU ini saya akan pastikan mereka tidak akan bisa bangun ketika itu tidak masuk atau tidak masuk sesuai rencana yang direncanakan oleh pemerintah Bondowoso. Jadi jangan sampai kontraproduktif. Jadi tidak dengan blueprint ya, blueprint yang sudah disusun. Ketika itu masih dalam koridor saya persilahkan Mas, karena mereka juga mempunyai ide memanfaatkan dana desa atau apa Pak untuk membangun wisata. Saya kira ini juga peluang yang mungkin harus kita dorong, tapi konteksnya harus mendukung Geopark, bukan kontraproduktif Geopark. Belum lagi kita berbicara tentang kopi potensi kopi Bapak. Sampai saat ini juga kami masih, nanti mungkin ke depan kita akan bicara lagi dengan Pak Bupati kaitannya dengan penataan potensi kopi Pak di Bondowoso Republik Kopi.
Tapi ternyata ini belum kita bisa kokoh sampai ke di bawah Pak. Padahal potensi ini luar biasa. Di data kami saja 9.000 hektar itu di dalam kawasan hutan Pak. Belum kita bicara PTP dan sebagainya. Hitung-hitungan saya kemarin, katakanlah 1 ton saja per hektar Pak, 2,2 miliar PNBP diterima Pak Barroso. Kalau itu bisa kita tata dari bahwa siapa sebenarnya pelaku, siapa, karena ternyata di atas ini meskipun masih bicara begitu, ada yang ternyata pemiliknya sudah Surabaya. Ya ngomong perhutani itu. Ternyata pemiliknya sudah Situbondo. Sekian hektar. Dan ini sayang Pak, kalau kita tidak, bagaimana tidak kita kelola dengan baik. Dan ini potensi yang juga masuk dalam geopark izin untuk kita kembangkan. Jadi nanti tidak jadi asal-asalan, karena kalau wisata asal-asalan di area geopark, ya sayang kan itu Pak. Jadi artinya kita bagaimana dorong seperti Putri Poneng yang sudah jalan ini. Itu mari kita dorong, kemarin sudah ketemu saya, monggo kita buka sekarang. Tapi masalahnya kemudian COVID Pak. Jadi mereka juga belum siap. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami. Mas Hendi, jawab tangan kan? Dan dilanjutkan pihak kedua, Administrator Perhutani KPPH Bondowoso, Bapak Andi Andrian Hidayat. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama. Saya mewakili kepada Dinas Staf Ahli, Asisten 2, Sekretaris Kapolri, Kapolmas, wakil yang saya. Pertama saya terima kasih kepada petani yang bisa bertemu pada hari ini dengan pemerintah, dengan sudah dapat mungkin menunggu defisitnya kepala dinas ini. Ya biasa kan, karena besok Pak bisa melakukan. Terima kasih sekali. Memang kita bersyukur karena Bondowoso disampaikan tadi oleh kepala dinas bahwa Bondowoso memiliki beragam potensi wisata. Ini suatu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, harus memanfaatkan potensi wisata yang ada di Bondowoso dan mengelola dengan baik, dan juga harus kita mengembangkan. Tentu ini tuntutan kepada kita, kepada pemerintah, namanya nikmat itu Allah, kita harus kelola dengan lebih baik. Makanya saya salut jika ada MOU kerjasama dengan pihak KPPH Perhutani. Tentunya ini banyak manfaatnya, mungkin dalam mempercepat pembangunan wisata khususnya, sehingga perlu adanya kerjasama. Dan ada langkah-langkah nyata sehingga wisata ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, juga ada manfaat kepada pemerintah Bondowoso, utamanya peningkatan PAD dari sisi dari sektor wisata. Tentunya yang kita harapkan dengan MOU ini pariwisata bisa lebih mempercepat lagi untuk mengembangkan pariwisata ini. Dari proses yang teknis dengan ada tindakan nyata dari MOU ini, tidak hanya sekedar MOU, tapi ada tindakan nyata. Dan saya yakin Pak tadi untuk saya mendukung. Tentunya juga kalau kita sampai punya potensi wisata, harus kita punya SDM yang kalau tadi kita oleh Pak Adi, ada yang di sini tapi orang Surabaya. Ini perlu kita bagi dengan SDM kita yang mana ya Pak. Tentunya itu yang diharapkan, mudah-mudahan bermanfaat dan pengaduan pendapatan wisata di Bondowoso. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.